Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan TKI Indonesia asal Jatim yang seorang tukang PL dan tukang kebun malah menikahi majikan dan anak majikannya. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Andy, kamu yakin mau berangkat ke luar negeri? Belarus itu jauh. Loh, dingin pula. Nggak takut kamu? Suara ibu terdengar parau menahan tangis. Hendy menunduk sambil melipat kaus-kaus bekas ke dalam ransel biru tuanya. Ia tak langsung menjawab. Di luar, suara jangkrik bersahutan di antara gelapnya malam desa di Jatim itu. Ia tahu keputusan ini berat, tapi tidak ada pilihan lain. Takut, Bu. Tapi kalau aku nggak berangkat, kita mau makan apa? Bapak juga sudah nggak bisa kerja, adik butuh biaya sekolah. Aku cuma lulusan SMP. Di sini cuma bisa jadi buruh tani. Gajinya nggak cukup buat makan berlima, ucap Hendy, matanya mulai berkaca. Ibunya, seorang wanita parubaya dengan kerutan di dahi dan tangan kasar karena pekerjaan rumah tangga, duduk di lantai, mendekat. Kamu belum pernah naik pesawat, Andy? Belum pernah keluar kota sendirian, apalagi ke luar negeri. Belarus itu di Eropa sana. Orangnya beda, makanannya beda, cuacanya beda, lanjut sang ibu. Hendy mengangguk. Makanya aku harus belajar cepat. Aku sudah diajarin dasar-dasar bahasa Rusia di penampungan kemarin. Di sana aku cuma jadi tukang kebun dan bersih-bersih rumah. Asal kerja jujur, aku yakin bisa bertahan. Tangis ibunya pecah. Ia menarik Hendy ke dalam pelukan. Kamu anakku satu-satunya yang laki-laki. Jangan sampai ada apa-apa di sana. Ya, jangan gampang percaya orang. Aku janji, Bu. Aku cuma mau kerja, kirim uang buat kita semua. Perjalanan Hendy ke Belarus memakan waktu hampir 18 jam, transit 2 kali. Ia tak banyak bicara selama di pesawat. Segalanya terasa asing. Bahasa asing, wajah asing, makanan asing. Yang ada di kepalanya hanya wajah ibunya dan suara adiknya yang merengek minta dibelikan sepatu baru. Ketika pesawat mendarat di Minsk, ibu kota Belarus, dingin langsung menusuk tulang. Suhu 4 derajat membuat giginya bergemeletup. Ia hanya mengenakan jaket tipis pemberian LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Selamat datang di Belarus, ucap pria dari agen penyalur tenaga kerja yang menjemputnya di bandara. Namanya Igor, perawakan tinggi besar, tapi senyumannya cukup ramah. Iya, Pak, ini dingin banget, ya? Jawab Hendy gugup. Igor tertawa. Belum salju, baru awal musim gugur. Setelah perjalanan sekitar 40 menit naik mobil, mereka tiba di sebuah rumah besar dengan pagar besi hitam dan taman yang luas. Rumah 2 lantai dengan jendela kaca besar-besar. Hendy menelan ludah. Ia belum pernah melihat rumah sebesar ini, bahkan di kota Surabaya pun tidak. Nah, ini rumah majikanmu. Namanya Madam Elena. Kamu nanti tinggal di paviliun belakang. Tugasmu nyapu, ngepel, bersihkan taman. Jangan banyak tanya. Kerja yang benar. Hendy mengangguk cepat. Begitu masuk ke pekarangan, pintu rumah terbuka. Seorang wanita tinggi berambut pirang dan mengenakan mantel coklat keluar. Wajahnya dingin, matanya tajam. Dia yang kamu kirim? Tanyanya ke Igor dalam bahasa Rusia. Iya, namanya Hendy, dari Indonesia. Elena menatap Hendy dari atas ke bawah. Kelihatannya kurus. Saya kuat kerja, Madam, kata Hendy terbata, mencoba bahasa Rusia seadanya. Elena tak menjawab, hanya membalikkan badan. Ajak dia masuk. Besok mulai kerja jam 6 pagi. Paviliun belakang ternyata semacam gudang yang disulap jadi kamar kecil. Ada tempat tidur, lemari tua, dan kamar mandi sempit. Tidak ada pemanas. Hendy meringkuk malam itu, menggigil sambil memeluk jaket tipisnya. Matanya basah. Ini baru hari pertama, tapi rasanya seperti sudah 1 tahun meninggalkan rumah. Paginya ia bangun dengan semangat meski kurang tidur. Ia menyapu halaman yang penuh daun, mengepel koridor rumah, lalu menyiram taman. Ia tak banyak bicara, hanya fokus bekerja. Siangnya, saat istirahat, ia duduk di bangku dekat taman, makan nasi instan yang dibawanya dari Indonesia.
Tiba-tiba, seorang gadis datang menghampiri. Perempuan muda, mungkin seumurannya, bermata abu-abu dan kulit putih pucat. Wajahnya kaku tapi cantik. "Kamu yang kerja baru?" tanyanya dalam bahasa Inggris. "Iya, saya Hendy," jawabnya pelan. "Aku Nadia, anak Elena. Jangan masuk rumah kalau tidak disuruh." Hendy mengangguk. "Baik." Nadia lalu pergi begitu saja. Hendy hanya bisa menunduk. Wajahnya seperti tak senang melihatku, batinnya. Hari-hari berikutnya, Hendy mulai hafal ritme kerja. Ia bangun sebelum subuh, bekerja tanpa banyak suara. Elena jarang bicara padanya kecuali memberi perintah. Nadia pun tak berubah. Kadang meliriknya dari jendela lantai 2, tapi tak pernah ramah. Suatu sore, ketika ia sedang membersihkan rumput liar, seorang tamu datang, wanita kaya lain seumuran Elena. Mereka duduk di teras sambil minum anggur. Tamu itu melihat Hendy dan berbisik ke Elena sambil tertawa. "Punya pelayan Asia sekarang, ya? Lucu juga," ucapnya dalam bahasa Rusia. Elena hanya tersenyum kecil. Hendy pura-pura tidak dengar, meski hatinya perih. Ia hanya menunduk dan terus mencabut rumput. Tapi malam itu, saat ia sendirian di kamarnya, air matanya tumpah. "Aku bukan orang lucu. Aku cuma cari uang buat keluargaku," gumamnya lirih. Namun ia menghapus air mata dan berbisik pada dirinya sendiri. "Andy, kamu gak boleh menyerah. Ini baru awal. Kamu harus tahan." Hari-hari awal di rumah besar milik Elena terasa seperti hidup di dalam museum. Segalanya sunyi, dingin, dan terlalu rapi. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara televisi, bahkan nyaris tidak terdengar suara dari dalam rumah utama. Hendy bekerja setiap hari mulai pukul 6 pagi. Ia membersihkan lantai, merapikan taman, mencuci mobil, dan sesekali membantu membawa barang dari mobil ke dalam rumah. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. Satu-satunya yang ia harapkan hanyalah upah bulanan yang bisa ia kirim pulang. Namun, setiap kali ia memasuki rumah utama, suasananya terasa seperti bukan rumah. Tidak ada kehangatan. Hanya ada majikannya, Elena, wanita parubaya yang jarang tersenyum, dan Nadia, putrinya yang dingin dan nyaris tak pernah bicara. Pagi itu, setelah mengepel koridor utama, Hendy duduk sebentar di tangga belakang sambil mengatur napas. Tiba-tiba pintu dapur terbuka. "Kamu ngapain duduk di situ?" Suara tajam itu membuat Hendy berdiri spontan. Itu suara Elena. "Maaf, Madam. Saya hanya istirahat sebentar. Tadi habis ngepel lantai ruang depan," jawab Hendy cepat-cepat. Elena berjalan mendekat sambil melipat tangan di depan dada. Lantai ruang depan belum bersih. "Lihat sendiri, masih ada bercak air di pojokan." Hendy menunduk. "Baik, Madam. Akan saya ulangi." Wanita itu menghela napas panjang, lalu masuk lagi ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Hendy menghela napas. Ia merasa seperti tak pernah cukup baik di mata majikannya. Sore harinya, setelah selesai menyiram taman, Hendy duduk di bangku dekat air mancur kecil di sudut halaman. Dari jendela lantai 2, Nadia berdiri diam memandangi ke arah taman. Ia tak tersenyum, tapi tidak juga memalingkan wajahnya. Hendy yang melihat itu langsung berdiri dan kembali ke paviliun. Ia merasa tak enak jika dianggap terlalu santai di waktu kerja. Hari demi hari berlalu. Meski Elena bersikap dingin, ia mulai menunjukkan perubahan kecil. Sesekali ia memberi perintah tanpa suara ketus. Kadang ia menanyakan apakah Hendy sudah makan atau belum. Walau hanya 1-2 kalimat, bagi Hendy itu seperti oase di tengah gurun. Namun, sikap Nadia tak berubah. Setiap kali mereka berpapasan, Nadia hanya menatap sekilas lalu berlalu. Ia tidak pernah menyapa. Bahkan ketika Hendy membukakan pintu saat ia pulang dari universitas, Nadia hanya lewat begitu saja. Suatu malam, Hendy sedang mencuci piring bekas makan malam keluarga ketika Elena masuk ke dapur. "Kamu belum makan malam?" tanya Elena. "Saya sudah, Madam. Tadi makan roti dan teh di kamar," jawab Hendy sopan. Elena menatap piring-piring kotor lalu kembali menatap Hendy. "Kamu bisa memasak?" "Bisa sedikit, Madam. Tapi hanya masakan Indonesia." "Besok pagi, buatkan aku sesuatu."
Aku ingin tahu rasa masakan dari negara kamu, kata Elena sebelum berjalan keluar. Hendy hanya mengangguk. Ia tidak menyangka permintaan itu. Biasanya ia hanya diminta bersih-bersih. Sekarang diminta masak. Pagi harinya, Hendy bangun lebih awal. Ia mengeluarkan bumbu-bumbu kering dari Indonesia yang ia bawa dari rumah. Ia memasak nasi goreng sederhana dengan kecap, telur, dan sedikit ayam yang ia temukan di lemari es dapur. Ketika Elena turun ke dapur, aroma masakan sudah memenuhi ruangan. "Apa ini?" tanya Elena, heran. "Nasi goreng, Madam. Makanan khas Indonesia," jawab Hendy sambil menyodorkan piring. Elena duduk dan mencicipinya. Ia mengunyah pelan, lalu menatap Hendy. "Ini enak. Tidak terlalu pedas, tapi kaya rasa." Hendy tersenyum kecil. "Terima kasih, Madam." Dari balik pintu, Nadia berdiri diam memperhatikan mereka. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya memandangi ibunya yang untuk pertama kali terlihat tersenyum saat makan. Suatu sore, hujan salju mulai turun tipis. Hendy sedang menyapu halaman depan saat Nadia keluar rumah dengan mantel tebal. "Kamu kenapa nyapu salju? Itu bakal turun lagi sampai malam," katanya dalam bahasa Inggris. Hendy mengangkat bahu. "Kalau saya diam saja, Madam Elena pasti marah. Jadi saya bersihkan semampunya." Nadia mendekat. "Ibu saya tidak selalu marah. Dia cuma tidak tahu caranya bicara dengan orang lain. Sejak ayah saya meninggal, dia berubah jadi seperti itu." Hendy tak tahu harus menjawab apa. Orang bilang kami rumah kaya. Tapi sebenarnya kami sepi. Tidak ada tawa, tidak ada cerita. Lanjut Nadia pelan. Hendy memberanikan diri bicara, "Saya juga rindu rumah saya. Tapi saya harus kuat." Nadia menatap wajah Hendy lama, lalu berkata, "Kamu orang pertama yang tidak takut bicara jujur di rumah ini." Lalu ia berbalik dan masuk ke rumah. Malamnya, di paviliun kecil, Hendy duduk termenung. Ia memikirkan kata-kata Nadia. Rumah sebesar itu ternyata dipenuhi kesepian. Ia mulai melihat Elena dan Nadia bukan hanya sebagai majikan, tapi juga manusia yang terluka. "Aku cuma tukang pel dan tukang kebun. Tapi kenapa rasanya aku bagian dari cerita aneh ini?" bisiknya. Meski ia hanya bagian kecil dari rumah itu, kehadirannya sedikit demi sedikit membawa perubahan. Rumah megah itu memang sunyi, tapi kini, setidaknya satu suara mulai didengar, suara dari seorang TKI bernama Hendy. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Salju menumpuk di pinggir taman, membuat pekerjaan Hendy jadi lebih berat. Tangannya mulai pecah-pecah, kasar karena setiap hari harus menyentuh air dan sabun di tengah cuaca beku. Tapi ia tidak peduli. Selama pekerjaannya beres dan Elena tidak marah, semua terasa bisa dijalani. Sambil mengepel lantai depan, Hendy berhenti sejenak. Tangannya gemetar. Ia membuka sarung tangan kerja dan melihat kulit di telapak tangan yang mulai mengelupas. "Loh, tanganmu kenapa?" Suara dari belakang membuatnya terlonjak. Itu suara Nadia. Hendy buru-buru menutupi tangannya. "Tidak apa-apa. Cuma kering saja, Nona." Nadia berjalan mendekat. Ia menatap telapak tangan Hendy. "Ini bukan cuma kering. Ini luka. Sudah berapa lama kamu tidak pakai pelembab?" "Pelembab?" Hendy mengernyit. "Saya tidak punya. Di Indonesia, tangan kasar biasa, karena kerja di sawah." Nadia menghela napas. Ia lalu pergi, dan tak lama kemudian kembali membawa sebuah botol kecil. "Ini hand cream. Pakai setiap malam sebelum tidur. Kalau tangan kamu rusak terus, nanti malah tidak bisa kerja." Hendy menerimanya dengan canggung. "Terima kasih, Nona." Nadia mengangguk pelan. "Nama aku Nadia. Kamu boleh panggil Nadia saja. Jangan terlalu formal. Aku bukan ibuku." Hendy mengangguk, meski masih gugup. Sejak kejadian itu, interaksi antara Hendy dan Nadia mulai berubah. Jika dulu Nadia hampir tak pernah bicara, kini ia mulai menyapa lebih dulu. Kadang mereka bertemu di dapur, dan Nadia bertanya soal masakan Indonesia, atau sekadar menanyakan kabar. Malam hari, Hendy duduk di kamar kecilnya sambil memijat tangannya dengan krim pemberian Nadia. Rasanya hangat, lembut.
Sesuatu yang ia sudah lama tidak rasakan, perhatian. Di rumah, ibu juga selalu bilang, tangan yang kerja keras itu mulia. Tapi aku lupa kapan terakhir kali orang peduli kalau tanganku luka. Bisik Hendy sambil memandangi telapak tangannya sendiri. Suatu sore, Elena tiba-tiba meminta Hendy untuk menyiapkan teh dan makanan ringan di ruang tamu. Ada tamu penting, katanya. Hendy melaksanakan perintah itu dengan hati-hati. Ia menghidangkan teh dan kue-kue kering yang dibeli dari toko Prancis langganan keluarga itu. Tak lama kemudian, seorang pria berusia 50-an datang. Berpakaian rapi, wangi, dan berperawakan seperti pejabat tinggi. Elena, aku kaget kamu masih tinggal di rumah sebesar ini sendirian, ucapnya sambil tertawa kecil. Elena menjawab singkat, aku tidak sendiri. Ada Nadia dan pembantu baru dari Indonesia. Mata pria itu melirik ke arah Hendy yang sedang berdiri tegak di pojok ruangan. Ah, ini dia. Kamu kerja di sini sudah lama? Hendy menjawab sopan, baru 2 bulan, Tuan. Pria itu tertawa ringan. Bagus. Kerja yang rajin, ya. Nanti kamu bisa lebih lama di sini. Setelah tamu itu pergi, Hendy masih membereskan cangkir teh ketika Nadia masuk ke ruang tamu dengan wajah tidak senang. Kamu tahu siapa dia? Tanya Nadia tiba-tiba. Tidak, Nona. Nadia. Itu paman dari ayahku. Dulu dia yang coba ambil alih usaha keluarga waktu ayah meninggal. Sekarang pura-pura baik di depan ibu. Aku benci orang munafik. Hendy diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Nadia menatap Hendy dalam-dalam. Kamu tahu, kadang aku iri sama kamu. Hendy kaget. Iri? Sama saya? Kamu hidup susah. Iya, tapi kamu tahu siapa dirimu. Kamu kerja jujur. Tidak munafik. Aku tumbuh di rumah penuh uang, tapi rasanya kosong. Hendy menunduk. Suaranya pelan. Saya juga sering merasa kecil. Di rumah ini, saya cuma tukang kebun dan tukang pel. Tapi setiap kali saya kerja, saya ingat wajah ibu saya. Itu yang bikin saya kuat. Nadia tersenyum tipis. Mungkin kamu bukan sekadar tukang pel di rumah ini. Beberapa hari kemudian, Hendy sedang menyiram tanaman ketika terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Ia segera menuju dapur dan melihat Elena terduduk di lantai, memegangi pergelangan kakinya. Madam, seru Hendy panik. Apa yang terjadi? Aku terpeleset, lantainya basah, jawab Elena tertahan. Hendy segera membantu memapah Elena ke sofa. Nadia datang dengan wajah khawatir. Mama, kamu kenapa? Pergelangan kakiku sakit. Sepertinya terkilir. Hendy berinisiatif mengambil air hangat dan kompres kecil. Dengan hati-hati, ia memegang kaki Elena dan mengompresnya. Tangannya kasar, tapi gerakannya lembut dan penuh perhatian. Elena menatap Hendy lama. Kamu bisa merawat orang juga. Saya pernah bantu rawat bapak di rumah sebelum meninggal. Jadi sedikit tahu, jawab Hendy pelan. Setelah itu, Hendy merawat Elena selama beberapa hari. Ia membawakan makanan ke kamar, membantu menyisir rambutnya, bahkan menghibur dengan cerita-cerita lucu dari kampung. Nadia melihat semua itu. Suatu malam, saat Hendy mengantar sup hangat ke kamar Elena, Nadia memanggilnya. Hendy. Iya? Kamu orang baik. Mama itu jarang percaya orang. Tapi kamu berhasil bikin dia bicara, makan, bahkan tersenyum. Hendy tertunduk. Saya hanya mencoba jadi orang berguna. Kamu lebih dari itu, bisik Nadia. Malamnya, Hendy duduk di tempat tidurnya dengan mata kosong. Banyak hal bergelayut di pikirannya. Rumah ini, yang dulunya dingin dan membuatnya takut, kini terasa berbeda. Tapi ia tahu diri. Ia hanya pekerja. Tak seharusnya merasa terlalu dekat. Namun, satu hal yang tak bisa ia tolak adalah kenyataan bahwa hati manusia tidak bisa diatur seperti jadwal kerja. Makin hari, ia merasa nyaman, bukan hanya dengan pekerjaannya, tapi dengan perhatian yang ia dapatkan. Terutama dari Nadia. Ia melihat tangannya sendiri. Kasar. Tapi sekarang terasa lebih hangat. Bukan karena krim tangan, tapi karena perasaan yang tumbuh diam-diam. Apakah orang seperti aku pantas merasa seperti ini?
gumamnya. Di luar, salju turun perlahan. Sunyi, tapi tidak sesepi dulu. Hari-hari di rumah Elena kini terasa lebih hidup. Bukan karena rumah itu menjadi lebih ramai, tapi karena hubungan antara penghuni di dalamnya mulai berubah. Hendy bukan lagi sekadar tukang pel atau tukang kebun yang tak dipandang. Kini, kehadirannya justru jadi sesuatu yang dicari. Elena sudah mulai pulih dari cedera kakinya. Tapi ia tetap meminta Hendy untuk menemaninya makan pagi. Tidak setiap hari, tapi cukup sering hingga Hendy mulai merasa canggung. Pagi itu, Hendy duduk di meja makan bersama Elena. Ia menyeduh teh hangat dan menyajikan roti panggang. "Elena, saya sudah siapkan sarapan," ucapnya pelan. Elena tersenyum kecil. "Duduk. Temani aku makan." Hendy duduk perlahan, masih merasa tidak nyaman duduk semeja dengan majikannya. "Kamu sudah berapa lama tinggal di Belarus?" tanya Elena sambil mengaduk teh. "Baru 3 bulan, Madam," jawab Hendy sopan. "Jangan panggil aku Madam terus. Namaku Elena," sahutnya cepat. Hendy terdiam, lalu mengangguk pelan. "Baik, Elena." Suasana hening sejenak, lalu Elena berkata, "Aku tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memasakkan sarapan untukku dengan hati." Hendy memandang Elena, lalu menunduk. "Saya hanya melakukan tugas, Elena. Tapi kamu lakukan dengan perhatian. Itu beda." Elena menatapnya lama. "Kamu tahu, suami saya dulu orang yang sangat sibuk. Bahkan di hari ulang tahun saya, ia tetap sibuk dengan urusan bisnis." Hendy tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mendengarkan. "Setelah dia meninggal, rumah ini seperti mati. Sampai kamu datang," lanjut Elena. Hendy terkejut. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa kalimat itu terlalu berat untuk ia tanggung. "Elena, saya cuma pekerja di sini." Elena tersenyum tipis. "Ya, tapi kamu bukan sembarang pekerja. Kamu membawa sesuatu ke rumah ini yang sudah lama hilang." Beberapa hari kemudian, Hendy diminta Nadia menemaninya ke toko buku di pusat kota. Supir rumah sedang libur, dan Nadia mengaku malas menyetir sendiri. Hendy sebenarnya gugup, tapi tak bisa menolak. Selama di mobil, Nadia tak henti-hentinya berbicara. Tentang kuliahnya, tentang kesendiriannya, bahkan tentang masa kecilnya. "Aku iri sama kamu, Hendy," kata Nadia sambil menatap ke depan. Hendy tersentak. "Iri? Kok bisa? Kamu kelihatan punya hati yang utuh. Aku tumbuh di rumah yang serba ada tapi hampa. Mama keras, papa selalu pergi. Aku tumbuh sendiri." Hendy diam sejenak. "Saya juga tidak tumbuh di rumah yang sempurna, Nadia. Tapi kami punya rasa saling peduli." Nadia menoleh ke arahnya. "Kamu tahu, aku merasa nyaman kalau bicara sama kamu. Aku nggak perlu berpura-pura." Hendy menelan ludah. "Saya juga nyaman, tapi saya bingung harus bagaimana. Saya takut salah langkah." Nadia tersenyum kecil. "Hendy, kamu bukan boneka. Kamu juga punya hati." Keesokan harinya, Hendy sedang menyiram taman ketika Elena keluar rumah, mengenakan gaun hangat warna krem. "Hendy," panggilnya lembut. "Ya, Elena?" "Temani aku jalan-jalan sebentar. Aku ingin ke taman kota. Sudah lama tidak keluar rumah." Hendy kembali gugup. Tapi ia menuruti permintaan itu. Mereka berjalan pelan di tengah taman, menyusuri jalan setapak yang mulai ditumbuhi es beku. Elena bercerita banyak. Tentang hidupnya yang sepi, tentang suaminya, dan tentang keinginannya untuk merasa hidup kembali. "Aku kira aku tidak akan bisa merasa tenang lagi setelah kehilangan suami," katanya pelan. "Tapi sekarang aku bisa tidur lebih nyenyak. Karena kamu ada di rumah ini." Hendy terdiam. Ia merasa seperti dihimpit oleh 2 dinding. Di satu sisi ada Elena, wanita yang lebih tua dan penuh luka. Di sisi lain ada Nadia, yang muda, jujur, dan hangat. Sepulang dari taman, Elena memegang lengan Hendy erat. "Kamu tahu, tidak semua cinta harus datang dari kemewahan. Kadang, cinta muncul dari hal-hal sederhana. Seperti teh hangat, atau tangan yang mengompres kakiku waktu aku jatuh." Hendy menunduk. "Saya takut salah, Elena.
Saya takut dianggap lancang. Elena menatapnya dalam. Aku tahu kamu bukan orang yang mencari kesempatan. Justru itu yang membuatku melihat kamu sebagai pria, bukan hanya pekerja. Malam itu, Hendy duduk sendiri di kamar kecilnya. Ia memandangi dua benda di atas meja. Hand cream dari Nadia, dan selendang rajut dari Elena yang tadi siang diberikan padanya. Untuk cuaca dingin, biar kamu tidak masuk angin, kata Elena waktu itu. Hendy memejamkan mata. Napasnya berat. Ia tak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seperti ini. Dulu, ia hanya ingin bekerja, mengirim uang, lalu pulang ke desa. Tapi sekarang, hatinya mulai kacau. Karena dua wanita dari dunia yang jauh berbeda mulai masuk ke hidupnya, bukan sebagai majikan, tapi sebagai manusia yang memberi perhatian lebih dari sekadar formalitas. Beberapa hari kemudian, Nadia memanggil Hendy ke ruang tengah. Aku mau jujur, katanya tanpa basa-basi. Aku suka kamu, Hendy. Aku suka cara kamu memperlakukan orang, cara kamu bekerja, bahkan cara kamu diam. Hendy terpaku. Nadia, saya tidak tahu harus berkata apa. Kamu gak perlu jawab sekarang, lanjut Nadia. Aku cuma ingin kamu tahu. Hendy menunduk. Saya takut menyakiti siapapun, apalagi kamu dan Elena. Nadia memejamkan mata. Jadi, Mama juga bilang sesuatu ke kamu, ya? Hendy mengangguk pelan. Nadia berdiri. Aku tahu ini rumit. Tapi aku ingin kamu tahu, kalau kamu memilih Mama, aku tidak akan marah. Tapi kalau kamu memilih aku, tolong jujur. Hendy nyaris tidak bisa bernapas. Malam itu, di bawah cahaya lampu gantung kecil di kamar, Hendy menulis surat untuk dirinya sendiri. Hendy, kamu datang ke Belarus hanya sebagai pekerja. Tapi kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu cari, cinta dan perhatian. Tapi hati manusia itu rumit. Jangan rusak apa yang indah karena ego. Dengarkan hatimu dan pilih dengan jujur. Ia menatap langit-langit. Tuhan, saya cuma orang kecil. Tapi kenapa saya harus memilih antara dua hati yang sama-sama tulus? Beberapa hari setelah Nadia mengungkapkan perasaannya, Hendy merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa menyakitkan, penuh ragu, dan takut menyakiti. Rumah yang dulunya sunyi kini berubah jadi tempat penuh tekanan. Pagi itu, Hendy sedang menyapu daun-daun kering di taman belakang ketika suara langkah pelan mendekat dari belakang. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu itu suara Elena. Pagi, Hendy, sapanya lembut. Pagi, Elena, jawab Hendy sambil terus menyapu. Elena menatap punggung Hendy beberapa saat sebelum berkata, beberapa hari ini kamu berubah. Kamu tidak menatap mataku waktu bicara, kamu cepat-cepat pergi setiap selesai tugas. Ada apa? Hendy berhenti menyapu. Tangannya gemetar. Saya bingung, Elena. Bingung kenapa? Hendy menoleh perlahan, matanya berkabut. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, tapi saya juga tidak bisa pura-pura tidak merasakan apa-apa. Elena menatapnya tajam. Ini tentang aku dan Nadia, bukan? Hendy menunduk dalam. Saya tidak pernah menyangka bisa masuk terlalu jauh ke dalam hidup kalian. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk jatuh hati. Elena berjalan mendekat. Tapi kamu memang punya hati. Dan kamu tidak bisa menghentikan hati dari merasa. Saya hanya orang kecil, Elena. Saya takut dianggap terlalu berani. Cinta tidak mengenal status, ucap Elena mantap. Tapi kalau kamu jatuh hati pada Nadia, aku ingin kamu jujur. Hendy nyaris tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokannya tercekat. Siangnya, Nadia menghampiri Hendy di dapur. Ia berdiri di ambang pintu sambil memeluk buku catatan kecil. Aku dengar Mama bicara sama kamu di taman tadi, katanya pelan. Hendy berhenti mengelap meja. Iya. Kamu belum kasih jawaban padaku. Hendy menunduk. Saya tidak bisa memilih tanpa melukai seseorang. Nadia. Nadia menahan napas. Kamu harus jujur, Hendy, bahkan jika jawabannya bukan aku. Hendy mengangkat wajahnya. Kamu wanita yang baik, Nadia. Kamu hangat, jujur, dan tulus. Tapi di saat yang sama, Elena juga telah membuat saya merasa dihargai.
Saya merasa dilihat, bukan hanya sebagai tukang pel. Nadia tertawa kecil, getir. Jadi kamu mencintai kami berdua? Saya tidak tahu ini cinta atau rasa terikat karena kebaikan kalian. Tapi yang saya tahu, saya tidak mau jadi penyebab kalian saling membenci. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah berubah drastis. Elena dan Nadia nyaris tak berbicara. Keduanya saling diam. Makan malam dilakukan terpisah. Dan Hendy, ia merasa bersalah. Suatu malam, saat hujan ringan turun di luar, Hendy duduk sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba Nadia datang, duduk di sebelahnya. Matanya sembab, seperti habis menangis. Aku mau pergi, katanya tiba-tiba. Hendy terkejut. Pergi kemana? Aku dapat tawaran magang di luar kota. Dan aku akan ambil. Karena saya? Nadia tersenyum pahit. Bukan cuma karena kamu. Tapi karena rumah ini tidak lagi nyaman buatku. Mama terluka, aku terluka, kamu bingung. Lebih baik aku menjauh sementara. Hendy menatapnya lama. Saya minta maaf. Nadia? Nadia menggeleng. Jangan. Kamu tidak salah. Ini semua terlalu rumit. Kita terlalu banyak berharap. Ia berdiri, lalu berkata pelan, tapi satu hal yang aku tahu, kamu lelaki paling jujur yang pernah aku kenal. Hendy tak bisa menahan perasaannya. Ia berdiri dan berkata, kalau kamu benar-benar pergi, aku akan kehilangan seseorang yang membuat aku percaya bahwa dunia ini tidak sekeras yang aku bayangkan. Nadia tersenyum. Kamu tidak kehilangan aku. Aku hanya butuh waktu. Setelah Nadia pergi, rumah terasa sunyi kembali. Tapi berbeda dengan kesunyian dulu. Kali ini, kesunyian itu terasa seperti penyesalan yang terus menggantung di udara. Elena lebih banyak menyendiri. Ia tak lagi memanggil Hendy untuk menemaninya minum teh. Bahkan Hendy merasa dirinya kembali jadi pekerja semata. Namun suatu malam, Elena memanggilnya ke ruang tamu. Duduklah, katanya pelan. Hendy duduk di sofa. Hatinya berdebar. Kamu sudah tahu kan, bahwa Nadia pergi karena ingin menjauh dari semua ini? Tanya Elena. Hendy mengangguk pelan. Elena menatap lurus ke arah Hendy. Aku sudah banyak berpikir. Aku perempuan dewasa. Kamu juga lelaki dewasa. Tapi kadang hati ini bodoh. Bukan hanya hati perempuan yang bisa bodoh, Elena. Lelaki juga bisa, kata Hendy pelan. Elena tersenyum tipis. Aku tidak marah kamu tidak membalas perasaanku sepenuhnya. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu membuat aku merasa hidup lagi. Dan itu sesuatu yang tak bisa kubeli dengan uang. Hendy menggenggam tangannya sendiri. Saya berutang banyak pada kalian. Tapi, saya tidak ingin kalian berdua kehilangan satu sama lain karena saya. Elena mengangguk. Itu kenapa aku memutuskan untuk tidak memperpanjang semuanya. Aku sudah cukup dengan apa yang aku dapat. Perhatianmu, ketulusanmu. Hendy menghela napas berat. Saya tak pernah menyangka akan mengalami semua ini di negara asing. Kadang, negara asing justru menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, kata Elena. Kamu bukan cuma tukang pel atau tukang kebun, Hendy. Kamu lelaki yang membuat dua hati perempuan saling mengingat kembali rasa yang lama hilang. Malam itu, Hendy kembali ke kamarnya. Ia menangis. Bukan karena patah hati, tapi karena lega. Karena dua perempuan yang ia hormati akhirnya memilih kedewasaan. Ia menulis surat, lagi. Aku pikir pilihan adalah tentang siapa yang paling kita cintai. Tapi ternyata pilihan sejati adalah tentang siapa yang paling kita lindungi dari luka. Jika harus kehilangan cinta demi menjaga dua hati tetap utuh, mungkin itu pilihan yang tidak menyenangkan, tapi benar. Keesokan harinya, Elena menyerahkan sebuah amplop pada Hendy. Aku perpanjang visa kerjamu. Tapi aku juga beri kamu cuti pulang kampung. Sudah lama kamu tidak lihat keluargamu, kan? Hendy kaget. Tapi, siapa yang akan mengurus rumah ini? Elena tersenyum. Rumah ini akan baik-baik saja. Tapi keluargamu mungkin merindukanmu lebih dari yang kamu tahu. Hendy menerima amplop itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Elena. Terima kasih untuk semuanya.
Bandara Soekarno-Hatta sore itu terasa berbeda bagi Hendy. Bukan karena cuaca atau keramaian, tapi karena perasaannya campur aduk. Sudah hampir 1 tahun ia berada di Belarus. Kini ia kembali ke tanah air. Bukan sebagai pria yang utuh, tapi sebagai seseorang yang membawa luka dalam diam. Setelah melewati imigrasi dan mengambil koper, Hendy melangkah keluar terminal. Ia mengedarkan pandangan, mencari sosok yang ia rindukan. Tak lama kemudian, terdengar suara dari arah kanan. "Hendy, Hendy." Ia menoleh. Seorang wanita tua dengan wajah keriput tapi senyum hangat memeluknya erat. Ibunya. "Le, ibu kangen, nak," kata sang ibu sambil menahan tangis. Hendy memeluk ibunya dengan erat. "Aku juga kangen, Bu. Maaf lama nggak pulang." Tak jauh dari mereka, seorang pemuda, adik kandung Hendy, juga ikut menyambut. "Kamu kurusan, Mas. Tapi gaya udah kayak orang kota," canda Guntur. Hendy tersenyum. "Masih tetap tukang pel kok." Mereka bertiga naik mobil sewaan dan meluncur ke arah Jawa Timur, ke desa kecil tempat Hendy dibesarkan. Di sepanjang perjalanan, Hendy lebih banyak diam. Ia memandangi sawah, bukit, dan langit senja yang dulu sangat akrab dengannya. Tapi kini terasa asing. "Mas, di Belarus dingin ya?" tanya Guntur sambil menyetir. "Dingin banget. Sampai tulang rasanya beku," jawab Hendy pelan. "Terus, gimana kerjaannya? Lancar?" Hendy mengangguk pelan. "Lancar. Majikannya baik." Sang ibu menyahut dari kursi belakang, "Kalau majikannya baik, kenapa kamu pulang sambil murung begitu, Le?" Hendy tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Setibanya di rumah, warga desa mulai berdatangan. Mereka menyambut Hendy layaknya pahlawan yang baru kembali dari peperangan. "Wah, Hendy pulang. TKW dari Eropa?" seru tetangga. "Bukan TKW, Pak. Dia TKI," sahut yang lain, tertawa. Anak-anak kecil berlarian di halaman, sementara para ibu sibuk bertanya soal kerjaan, majikan, dan gaji. Tapi Hendy menjawab semua dengan singkat. "Kerjaan bagus, gaji cukup, majikan baik." Setelah semua tamu pulang, Hendy duduk di teras rumah, menatap langit malam sambil memegang secangkir teh. Ibunya datang membawa selimut, lalu duduk di sebelahnya. "Kamu bisa bohong ke orang sekampung, Le, tapi tidak ibumu." Hendy menoleh pelan. "Kenapa kamu pulang dengan mata yang gak tenang?" Hendy menghela napas. "Saya bingung, Bu. Di sana saya kerja buat hidup. Tapi ternyata malah ketemu 2 orang yang bikin hati ini berat." Ibunya diam, menunggu kelanjutan cerita. "Saya disukai oleh majikan saya dan juga anak perempuannya. Dua-duanya baik, Bu. Dua-duanya tulus. Tapi saya tahu, saya nggak bisa miliki mereka berdua." Ibunya mengangguk pelan. "Terus kamu pilih yang mana?" Hendy menunduk. "Saya tidak memilih siapapun. Karena saya tahu, kalau saya memilih satu, yang lain akan terluka. Dan saya tidak sanggup." Ibunya terdiam lama. Lalu berkata, "Kamu memang anak kampung, Hendy. Tapi kamu punya hati yang tidak kampungan." Hari-hari berikutnya, Hendy kembali membantu pekerjaan di sawah. Ia ikut panen bersama warga, membersihkan kandang ayam, dan menebang bambu di pekarangan. Tapi pikirannya masih tertinggal di Belarus. Suatu siang, ketika ia sedang duduk di bawah pohon jambu, Guntur menghampirinya. "Mas, ini ada surat dari luar negeri," katanya sambil menyerahkan amplop berstempel Belarus. Hendy membuka surat itu perlahan. Isinya dari Elena. "Hendy, sejak kamu pergi, rumah ini kembali sunyi. Tapi aku mengerti kenapa kamu memilih pulang. Karena kamu lebih memikirkan hati kami daripada keinginanmu sendiri. Nadia sudah kembali ke rumah. Kami berdua kini lebih jujur satu sama lain. Tidak mudah memang. Tapi keputusanmu membuat kami melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta, keikhlasan. Kalau kamu mau kembali ke Belarus, rumah ini tetap terbuka. Tapi kalau kamu memilih tinggal di tanah airmu, ketahuilah bahwa kamu meninggalkan jejak baik di hati kami. Terima kasih, Hendy. Terima kasih sudah hadir dalam hidup kami. Elena." Hendy memeluk surat itu. Air matanya jatuh.
Bukan karena sedih, tapi karena lega. Luka yang ia bawa kini mulai sembuh. Rasa bersalah yang selama ini menghantuinya sedikit demi sedikit terangkat. Suatu malam, Hendy mengajak ibunya duduk di teras. "Bu, aku ditawari balik kerja ke Belarus." Ibunya menatapnya. "Kamu mau?" Hendy terdiam. "Saya masih ragu. Tapi, saya merasa belum selesai di sana. Bukan karena cinta, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa orang kecil juga bisa berarti." Ibunya mengangguk. "Pergilah kalau hatimu bilang begitu. Tapi jangan lupa jalan pulang." Beberapa hari kemudian, Hendy berdiri di depan makam ayahnya. Ia membawa sekuntum bunga. "Pak, anakmu ini sempat bingung antara cinta, rasa bersalah, dan masa depan. Tapi sekarang aku tahu bahwa hidup bukan soal siapa yang kita miliki, tapi bagaimana kita membuat orang lain merasa dihargai." Ia meletakkan bunga itu, lalu berdiri dengan tenang. "Aku akan kembali ke Belarus, Pak. Bukan karena cinta, tapi karena tanggung jawab." Setelah hampir 2 bulan di kampung halaman, Hendy mengemas kembali koper kecilnya. Rasanya berat meninggalkan keluarga dan kampung yang telah memberinya kekuatan. Namun panggilan hati untuk kembali ke Belarus lebih kuat. "Bu, saya pamit dulu. Insya Allah nanti saya pulang lagi dengan cerita yang lebih baik," ucap Hendy kepada ibunya di ruang tamu. Ibunya memeluknya erat. "Hati-hati di sana, Nak. Jangan sampai terjerumus dalam masalah." Hendy tersenyum. "Amin, Bu. Saya akan jaga diri." Penerbangan ke Minsk terasa lebih berat dibandingkan saat ia pergi. Pikiran Hendy berkecamuk tentang apa yang akan ia temui di rumah majikan lamanya. Apakah Elena dan Nadia masih sama? Atau semuanya telah berubah? Setiba di Minsk, udara dingin menyergap seperti dulu. Hendy membungkus diri dengan jaket tebal, sambil menunggu taksi ke rumah majikan. Sampai di depan rumah besar itu, Hendy menghela napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. "Siapa itu?" Suara Elena terdengar dari balik pintu. "Ini saya, Hendy," jawabnya dengan suara sedikit bergetar. Pintu terbuka perlahan. Elena berdiri di ambang, wajahnya tenang tapi matanya mengandung banyak pertanyaan. "Hendy, kamu benar-benar kembali," katanya singkat. Hendy mengangguk. "Iya, aku kembali." Nadia muncul dari belakang Elena. "Aku senang kamu datang, Hendy." Hendy tersenyum lemah. "Aku juga senang bertemu kalian lagi." Hari-hari pertama kembali terasa canggung. Suasana rumah masih seperti dulu, tapi hati masing-masing terasa rapuh dan penuh rahasia. Suatu sore, Hendy duduk di ruang tamu. Elena masuk membawa teh hangat. "Kamu sudah makan?" tanya Elena. "Sudah, terima kasih." Elena duduk di sampingnya. "Kamu tahu, setelah kamu pergi, aku mencoba menerima keadaan. Tapi hatiku tetap berat." Hendy menatap Elena. "Aku juga, Elena. Aku tidak pernah ingin melukai kamu ataupun Nadia." Elena tersenyum pahit. Tapi kenyataannya begitu. Tiba-tiba Nadia masuk membawa secangkir kopi. "Aku rasa kita harus bicara jujur kali ini." Hendy mengangguk. "Aku setuju." Nadia duduk berhadapan dengan mereka. "Hendy, aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan sekarang. Apa kamu masih punya perasaan pada kami?" Hendy menarik napas panjang. "Aku bingung, Nadia. Perasaanku campur aduk. Tapi aku sadar aku tidak bisa terus begini." Elena menambahkan, "Aku juga tidak mau kita terus begini. Semua saling menahan rasa, saling menyakitkan." Hendy mengangguk. "Kalau begitu, aku ingin kita jujur. Aku tidak bisa memiliki kalian berdua. Aku butuh waktu untuk mencari jalan keluar." Malam itu, Hendy berjalan di taman belakang. Salju mulai turun pelan, menutupi jejak kaki. Tiba-tiba Elena muncul, berdiri di sampingnya. "Kamu pernah merasa terjebak antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan?" tanyanya lirih. Hendy mengangguk. "Sangat." Elena menggenggam tangan Hendy. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku ingin kamu bahagia. Dengan siapapun itu." Hendy menatap Elena lama. "Terima kasih. Aku juga ingin kalian berdua bahagia." Beberapa minggu kemudian,
Hendy bertemu dengan Nadia di sebuah kafe kecil. Mereka duduk berhadapan, saling menatap tanpa kata. Aku ingin memulai semuanya dari awal, dengan kejelasan, kata Nadia pelan. Hendy tersenyum. Aku juga. Kalau begitu, aku ingin kita sepakat. Apapun yang terjadi, kita jaga perasaan satu sama lain. Tidak ada rahasia lagi, ujar Nadia. Hendy mengangguk. Setuju. Namun kenyataan tidak semudah kata-kata. Di rumah, Elena mulai jarang berbicara pada Hendy. Ia sibuk dengan pekerjaannya dan tampak sering murung. Hendy merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Suatu malam, Elena tiba-tiba memanggil Hendy ke ruang tamu. Kita harus bicara, katanya serius. Hendy duduk, menunggu. Aku sadar aku harus melepaskanmu. Hendy, aku sudah mencoba bertahan, tapi aku tidak mau jadi penghalang kebahagiaanmu. Hendy terkejut. Elena, aku tidak ingin kehilangan kamu. Elena tersenyum sedih. Tapi kamu harus memilih. Aku atau Nadia. Aku tidak mau kita bertiga terluka terus. Hendy menunduk, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ini bukan soal siapa yang aku cintai, tapi siapa yang bisa kubuat bahagia. Aku takut jika aku memilih salah satu, aku akan kehilangan kalian berdua. Elena mengangguk pelan. Maka kamu harus pergi mencari jawabannya sendiri. Hari-hari berikutnya, Hendy makin sering keluar rumah untuk berjalan-jalan sendirian, mencoba menenangkan hati. Suatu sore, saat duduk di taman, Nadia menghampirinya. Kamu terlihat lelah, Hendy. Hendy tersenyum pahit. Aku lelah, Nadia. Ini semua melelahkan. Nadia duduk di sebelahnya. Aku ingin kamu tahu, aku tetap di sini. Apapun yang terjadi. Hendy menatap Nadia dalam-dalam. Terima kasih. Aku beruntung punya kamu. Waktu terus berjalan, dan Hendy tahu ia harus membuat keputusan. Tapi ia masih belum siap. Suatu malam, saat hujan turun deras, Hendy menulis surat. Aku tidak tahu harus memilih siapa. Aku takut kehilangan kalian berdua, tapi aku juga tahu aku harus memilih untuk masa depan. Aku harap kalian bisa memaafkanku jika aku salah. Hendy menatap surat itu, lalu menghela napas panjang. Kapan aku harus mengambil keputusan? Gumamnya. Malam itu di ruang tamu rumah Elena, Hendy duduk termenung. Surat yang ia tulis beberapa hari lalu terlipat rapi di meja, belum sempat ia kirimkan kepada Elena dan Nadia. Di luar, salju turun dengan deras, seakan menambah berat suasana di hatinya. Elena masuk membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Hendy, lalu menghela napas panjang. Hendy, kamu tahu ini tidak mudah bagi kita semua, ucap Elena pelan. Hendy mengangguk. Aku tahu, Elena. Aku sudah lama berjuang dengan perasaan ini. Tapi aku tidak ingin kita terus saling menyakiti. Elena menatap mata Hendy. Kalau begitu, kamu harus membuat keputusan. Untuk kebaikan kita semua. Hendy menunduk. Aku takut, Elena. Aku takut membuat salah dan kehilangan kalian berdua. Elena menggenggam tangan Hendy. Ketakutan itu wajar, tapi kamu harus kuat. Kita semua butuh kejelasan. Keesokan harinya, Hendy memutuskan untuk bertemu Nadia secara pribadi. Mereka duduk di kafe favorit Nadia. Suasananya hangat dengan aroma kopi yang menenangkan. Nadia, mulai Hendy dengan suara berat, aku harus bilang sesuatu yang sulit. Nadia mengangguk, aku siap mendengarkan. Hendy menarik napas panjang. Aku sudah berpikir keras. Aku tidak bisa terus berada di tengah-tengah kalian. Aku harus memilih. Mata Nadia berkaca-kaca. Siapa yang kamu pilih, Hendy? Hendy menatap Nadia, ini bukan soal siapa aku pilih sekarang. Aku ingin kamu tahu, kamu adalah orang yang sangat berarti bagiku. Nadia tersenyum getir, kalau bukan aku, berarti Elena. Hendy mengangguk pelan. Ya, aku sudah berbicara dengan Elena. Kami sepakat aku harus menjalani hidupku sendiri dulu, tanpa melukai siapapun. Nadia terdiam, kemudian berkata, mungkin itu memang yang terbaik. Aku tahu ini tidak mudah buatmu. Saat Hendy pulang, Elena sudah menunggu di depan pintu. Kami sudah berbicara, Elena, ujar Hendy.
Elena mengangguk. Aku juga sudah mempersiapkan diri. Aku ingin kamu bahagia, Hendy, tapi aku juga harus merelakanmu. Mereka berdiri diam, saling memandang tanpa perlu kata-kata lebih. Malamnya, Hendy menulis surat perpisahan kepada Elena dan Nadia. Surat itu berisi permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan harapan agar mereka bisa melanjutkan hidup dengan damai. Surat itu ia letakkan di meja, dan ia menatapnya lama sebelum tidur. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Hendy tinggal sendiri di rumah Elena, yang kini terasa sunyi dan dingin. Suatu pagi, saat sarapan, Elena masuk membawa kopi. Ia duduk di samping Hendy dan berkata, "Aku ingin kamu tahu, meski kita tidak bersama, aku tetap ingin yang terbaik untukmu." Hendy tersenyum pelan. "Terima kasih, Elena. Aku juga." Waktu terus berjalan. Hendy mulai mencari pekerjaan baru, mencoba memulai hidup dari awal. Namun setiap malam, kenangan tentang Elena dan Nadia selalu muncul. Ia merindukan tawa mereka, senyum mereka, dan bahkan konflik yang dulu membuat hatinya sakit. Suatu sore, Hendy bertemu dengan seorang tetangga Belarus yang ramah. "Anna, kamu terlihat lelah." "Hendy, apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Anna. Hendy tersenyum lemah. "Aku sedang melewati masa sulit." Anna mengangguk. "Kalau kamu butuh teman bicara, aku ada di sini." Hendy merasa sedikit lega. "Terima kasih, Anna." Pada suatu malam dingin, Hendy berdiri di depan jendela, menatap bintang-bintang yang samar di balik salju. "Aku harus kuat," ucapnya pelan. "Ini bukan akhir, tapi awal baru." Ia menarik napas dalam, menyiapkan diri untuk hari esok yang lebih baik. Musim dingin di Belarus mulai bergeser perlahan. Salju yang dulu menutupi segala sudut mulai mencair, menandakan musim semi segera datang. Di tengah perubahan itu, Hendy pun mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setelah melewati masa penuh pergolakan batin, kini Hendy berusaha membuka lembaran baru dalam hidupnya. Pagi itu, ia berjalan menuju sebuah kedai kopi kecil di pusat kota Minsk, tempat ia mulai mencari pekerjaan baru. Di dalam kedai, Anna sudah menunggu dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Hendy. Bagaimana perasaanmu hari ini?" Hendy tersenyum. "Sedikit lega, Anna. Aku merasa siap untuk mulai lagi." Anna mengangguk. "Bagus. Hidup memang kadang seperti musim, penuh perubahan dan harapan." Hari-hari Hendy mulai terisi dengan rutinitas baru. Ia melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah kantor kecil, pekerjaan yang sederhana tapi cukup untuk bertahan hidup. Sore itu, di tengah pekerjaan, seorang pria paruh baya mendekatinya. "Hendy, ya? Aku dengar kamu pekerja keras." Hendy menunduk sopan. "Terima kasih, Pak." Pria itu tersenyum. "Kalau begitu, aku akan merekomendasikan kamu untuk proyek besar kami. Ada peluang untuk naik jabatan kalau kamu mau belajar." Hendy merasa hati kecilnya berdebar. "Aku siap belajar, Pak." Suatu malam, setelah pulang kerja, Hendy duduk di balkon apartemennya sambil menatap bintang. Ia mengeluarkan telepon genggam dan membuka pesan dari keluarganya di Indonesia. "Le, bagaimana kabarmu?" tulis ibunya. Hendy membalas, "Baik, Bu. Aku sedang berusaha kuat dan mulai hidup baru di sini." Ibunya membalas, "Kami di rumah selalu mendoakanmu." Hendy tersenyum dan meneteskan air mata. Rindu kampung halaman tak pernah pudar. Beberapa minggu kemudian, Anna mengajak Hendy untuk menghadiri acara komunitas warga Indonesia di Belarus. "Ini saat yang tepat untuk kamu bertemu teman-teman, Hendy. Jangan merasa sendiri," kata Anna. Di acara itu, Hendy bertemu banyak sesama TKI yang juga merantau jauh dari rumah. Suasana hangat dan penuh kebersamaan membuat hati Hendy sedikit terobati. Seorang pria muda bernama Raffi mendekatinya. "Kamu Hendy, kan? Aku dengar cerita kamu. Semangat terus, ya?" Hendy tersenyum. "Terima kasih, Raffi. Aku juga berharap bisa membantu sesama." Waktu terus berjalan, dan Hendy mulai merasakan kedamaian yang dulu sulit ia dapatkan. Ia belajar dari masa lalu, menerima semua luka dan bahagia yang pernah ada. Suatu hari,
Elena menghubungi Hendy lewat pesan singkat. "Hendy, aku harap kamu baik-baik saja. Aku hanya ingin bilang terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku." Hendy membalas, "Terima kasih juga, Elena. Aku berharap kamu juga bahagia." Mereka tidak bertukar kata panjang, tapi cukup untuk menutup bab lama dengan penuh kedamaian. Hendy pun mulai membuka hati untuk harapan baru. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Daria, seorang guru bahasa Indonesia yang baru pindah ke Minsk. "Senang bertemu denganmu, Hendy," sapa Daria saat mereka bertemu di perpustakaan. Hendy membalas dengan senyum. "Aku juga, Daria." Mereka mulai sering bertukar cerita, belajar bahasa dan budaya masing-masing. Perlahan, tumbuh benih-benih persahabatan yang hangat. Pada akhirnya, Hendy menyadari bahwa hidup adalah perjalanan panjang penuh liku. Tidak semua cerita berakhir sesuai harapan, tapi setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Di suatu pagi yang cerah, Hendy berdiri di jendela apartemennya, menatap matahari terbit. "Aku siap melangkah maju," ucapnya dengan mantap. Dan dengan langkah penuh harapan itu, Hendy melangkah ke masa depan, membawa pelajaran dari masa lalu dan mimpi yang belum usai.